Informasi selengkapnya mengenai penyaluran bantuan sosial langsung kepada masyarakat akan disampaikan rekan Ira Hulu dan juru kamera Hanil Rivalino langsung dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Halo Ira, ini bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana proses penyaluran bantuan sosial yang akan dilakukan Kementerian Sosial kepada masyarakat di sana? Baik Aditya dan juga pemirsa, tadi kami sekitar pukul 9.30 memang melihat bahwa di sekitaran dari Istana Negara yang tepatnya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, ini kami melihat bahwa simbolis penyerahan bantuan sosial berupa sembako ini telah dilakukan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Yang mana dalam proses tersebut kami melihat bahwa ada sejumlah kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 dari PT Pos Indonesia yang akan siap mendistribusikan terkait dengan bantuan sosial berupa sembako tersebut. Dan tadi dalam pantauan kami sempat mengikuti salah satu mobil box yang merupakan dari milik PT Pos Indonesia yang para awak media mengira bahwa mobil box tersebut nantinya langsung akan mendistribusikan sembako yang sudah ada ini ke masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Jakarta. Namun tadi kami melihat bahwa mobil box tersebut akhirnya masuk lagi ataupun kembali ke salah satu kantor pos yang berada di Jakarta Timur, tepatnya tempat kami laporan ataupun melaporkan saat ini. Dan kami mengira bahwa pendistribusian sembako tersebut dilakukan hari ini 20 April 2020. Namun berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wakil Kepala Kantor Pos Jakarta Timur yakni Hugeng Rahagio yang menyatakan bahwa per hari ini 20 April 2020 ini belum ada pendistribusian sembako yang langsung disampaikan oleh ataupun yang langsung didistribusikan oleh PT Pos Indonesia, ataupun bisa dikatakan bahwa penyaluran ataupun pendistribusian sembako ini baru akan dilakukan pada esok hari 21 April 2020. Dan terkait dengan tidak diberlakukannya ataupun tidak didistribusikannya sembako hari ini dikarenakan yakni menurut pengakuan dari Wakil Kepala Kantor Pos Jaktim tersebut mengatakan bahwa masih ada kendala yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia yang saat ini masih berperan sebagai distributor logistik sekaligus menjadi koordinator tempat drop point di mana sembako tersebut nantinya akan didistribusikan. Yaitu menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah saat ini pemerintah Provinsi DKI juga masih memberikan bantuan kepada warga yang berada di Jakarta. Untuk itu diminta agar semuanya ini masih berjalan beraturan ataupun bisa dikatakan mereka PT Pos Indonesia ini masih menunggu lampu hijau dari pemerintah provinsi agar pemerintah pusat bisa mendistribusikan logistik ataupun bantuan yang sudah disediakan saat ini. Dan terkait dengan hal ini juga peran dari PT Pos Indonesia saat ini adalah masih sebagai distributor logistik dan juga sebagai pihak yang mengkoordinasikan setiap drop point yang berada di sejumlah RW di Indonesia. Namun untuk sembako yang telah didistribusikan terlebih dahulu ini masih dilakukan oleh ojek online. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Hugeng Rahagio sebagai Wakil Kepala Kantor Pos Jakarta Timur Pulau Gadung. Berikut pernyataannya. Saat ini kami sudah membentuk Satgas di Jakarta Timur yang meliputi seluruh membawahi kelurahan dan para pengantar maupun petugas pos yang akan kami tempatkan di drop point masing-masing RW yang berjumlah sekitar 709 RW. Kami terkendala dengan beberapa hal yang menyangkut kebijakan di bawah ya. Karena terkait bantuan ini ada selain kami, itu ada juga dari program lain yaitu yang dari Pemda ya. Ini yang di lapangan masih berjalan, Mbak. Jadi kami terkendala saat turun ke sana masih belum selesai prosesnya. Jadi kami diminta menunggu sampai dengan program yang dijalankan pemerintah setempat selesai. Jadi seperti itu. Kami baru bisa jalan setelah komando dari Pemda tentunya memberikan lampu hijau bagi kami untuk bergerak. Seperti itu. Ya Aditya dan juga pemirsa, baiknya dalam pendistribusian sembako ini memang perlunya adanya koordinasi dari pihak Pemprov DKI maupun juga pemerintah pusat sehingga bantuan ini bisa didistribusikan kepada pihak-pihak yang tepat ataupun yang mereka yang pantas untuk menerimanya. Kembali pada Anda, Adit.
Baik, Ira, itu artinya distribusi dari pemerintah pusat ini belum dapat dilakukan hari ini dan rencananya akan dilakukan besok. Ini juga menunggu konfirmasi dari pemerintah daerah yang masih menjalankan program-program sejenis ya, Ira. Namun pertanyaan selanjutnya, Ira, sebenarnya berdasarkan pemantauan Anda, ini berapa banyak paket sembako yang akan dibagikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan sebenarnya bentuknya apa saja, Ira, kalau boleh tahu? Ya baik Aditya dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan yakni untuk hari ini pertanggal 20 April 2020 tepatnya untuk yang berada di daerah di Jakarta Timur, jumlah kecamatannya ini ada sebanyak 10 kecamatan, kelurahannya mencapai 709 kelurahan serta ada 277.649 kepala keluarga yang akan menerima bantuan tersebut, sehingga berat kantong belanja seperti yang bisa Anda saksikan yang berada di belakang kami ini merupakan bentuk-bentuk kantong ataupun sembako yang akan siap didistribusikan nantinya kepada sejumlah warga ataupun masyarakat yang membutuhkan di DKI Jakarta. Dan jumlah kantong ini mencapai 4,7 juta ton. Dan memang kita ketahui bahwa dari informasi yang sebelumnya didapatkan bahwa setidaknya ada 600.000 bantuan ataupun jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat Jakarta yang membutuhkan, yakni yang masuk ke dalam program Keluarga Harapan dan juga mereka yang dikatakan sebagai penerima manfaat ini, yang mana bantuan tersebut akan disalurkan 2 kali dalam 1 bulan, yakni nanti dari bulan April, bulan ini, Mei dan juga Juni. Dan terkait dengan apa saja yang menjadi bantuan tersebut, yakni satu tas bantuan tersebut ini berisikan yakni beras, minyak, minyak goreng, sarden, kemudian kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh dan juga sabun mandi. Dan menurut data dari kementerian ini juga diharapkan bahwa setidaknya nanti pendistribusian ini bisa diberikan kepada orang-orang yang tepat ataupun yang memang mereka merupakan penerima manfaat dari program yang sudah dibuat ini. Kembali kepada Anda, Adit. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ira Hulu. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.